Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para sahabat? Semoga berada dalam kesehatan, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi dalam video ini. Saya sekarang akan berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu tentang sebuah masalah dalam kehidupan ini yang sangat penting. Jarang disadari orang gitu tentang cara beragama yang benar gitu. Banyak orang pintar, banyak orang menguasai ilmu agama, banyak orang pesantren puluhan tahun, bahkan orang sudah jadi ustadz, ya, sudah jadi kiai, sudah jadi mubalik, penceramah, pintar agamanya, ya, dari baca buku, dari belajar, wah macam-macam. Tapi tidak semua orang sadar tentang bagaimana cara bersikap yang benar dalam beragama, gitu. Cara bersikap yang baik, yang tepat dalam beragama di sini banyak salah, termasuk saya kadang-kadang, gitu. Nah, ini sebuah ilmu yang patut kita renungkan, yang penting kita renungkan untuk mengontrol kesalahan-kesalahan tak sadar kita semuanya dalam beragama, termasuk yang sekarang lagi ramai soal nasab, ya. Kapan kita harus bicara, di mana harus kita bicara, sebagai apa kita harus bicara, ya. Kemudian ilmu apa yang kita punya. Jangan sampai muncul kesombongan, dukungan fanatik alias fanatisme, kemudian tidak tahu masalah tapi ikut-ikutan berbicara, ya. Kemudian kita menyerang sana, menyerang sini sambil sikap kita sebetulnya salah dan sebagainya, gitu. Ini banyak sekali. Di media sosial ini sekarang luar biasa bagaimana orang bebas berbicara agama, tapi sebetulnya banyak orang tidak tepat bicaranya, bukan materinya. Ya, satu sisi hal materinya, pengetahuan agama juga tidak menguasai semuanya, saling mengkoreksi, saling menyalahkan, saling menyerang, ya. Orang yang sangat sok tahu kemudian dikritik sama orang lain, dikoreksi sama orang lain. Orang yang merasa pede bahwa dia benar ternyata salah, ternyata dikritik oleh orang lain. Ya, kemudian terus saling melemparkan tuduhan, hujatan, luar biasa. Di era media sosial ini sekarang kita bebas berbicara apa saja tanpa ada yang mengerem. Kecuali ya masyarakat yang menilai, kan begitu. Lalu yang lebih panas adalah para komentatornya, karena ini blok-blokan, ya, mengikuti ulama anu, ustadz anu, kemudian menyalahkan ini, menyalahkan itu, saling serang. Jadi ini adalah satu sikap keberagamaan yang perlu kita renungkan, sebab tanpa sadar kita banyak pelanggaran. Kita ini banyak melanggar, banyak salah, ya. Dan ini bukan hanya orang yang tidak berilmu, yang berilmu juga sama, yang sudah tua juga sama, gitu. Dan yang akan saya jelaskan ini bukan soal ilmu, ya, bukan tentang ilmu agamanya, tapi cara. Nah, ini, tapi metodologi beragamanya. Jadi bukan materi keagamaannya, tapi metodologi beragamanya, tentang cara beragamanya, etika, kepatutan, kepantasan, dan sebagainya. Nah, ilmu ini ada di wilayah itu. Jadi ini tidak ada hubungan dengan ustadz, tidak ada hubungan dengan ulama, ya, tapi hubungannya adalah dengan kesadaran, ya, dengan kedewasaan, kematangan diri, kedewasaan berpikir, gitu, ya. Ini menurut saya sangat menarik dan penting untuk diketahui bersama, ya. Yuk kita ngaji merenungkan ini, ya. Jadi cara beragama yang harus dihindari atau cara bertuhan yang harus dihindari, yang kebanyakan orang ini tidak sadar, gitu. Satu, sifat cara beragama yang harus kita hindari atau cara bertuhan yang harus dihindari adalah nuaing. Nah, ini yang pertama, ya. Ini bahasa Sunda, nuaing. Apa nuaing itu? Punyaku, punya saya. Jadi ini adalah sikap negatif yang merasa segala sesuatu yang ada pada diri kita, ya, itu seolah milik kita sendiri, padahal kenyataannya bukan. Misalnya kecantikan, kegantengan, ya, wajah tuh, harta, benda, kekayaan, termasuk agama, kebenaran, dan lain-lain. Itu banyak orang tidak merasa itu seolah-olah punya dirinya, gitu. Sering manusia merasakan seolah itu semua miliknya di bawah sadar, lupa bahwa semua itu adalah titipan. Ya, di dalam dan di luar diri, semua yang ada dalam kehidupan semuanya adalah milik Allah. Kan kita tahu semua itu. Manusia tidak berhak mengklaim sebagai pemiliknya. Pemilik mutlaknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Ya. Sikap atau perasaan memiliki, punya aku ini nuaing ya, itu membuat manusia sering keliru dalam memperlakukan titipan Allah itu. Misalnya, tubuh tidak dijaga menurut penciptanya dan penitipnya.
Perempuan tidak mau menutup auratnya. Kenapa? Ya. Nah, tidak mau menutupnya itu karena di bawah sadarnya awaknya nu aing gitu. Jadi badan ini, tubuh kita punya saya. Terserah saya bagaimana saya menampilkan diri, kan gitu. Jadi itu di bawah sadarnya nu aing. Itulah cara beragama nu aing tuh begitu. Ya. Di Indonesia ada seorang anak ulama mufasir terkenal, ya kita tahu semuanya, nggak usah disebutkan. Ya, dia presenter dan tidak memakai kerudung, tidak berhijab. Lalu di banyak wawancara dia menjelaskan, ya, dengan berbagai alasan. Kan Allah itu tidak akan bertanya 10 itu berapa tambah berapa. Tidak hanya 5 tambah 5. Kan 10 juga ada 7 tambah 3, 12 kurangi 2, 4 tambah 6, 7 tambah 3, dan sebagainya. Banyak cara menuju Allah. Nah, berbagai alasan untuk melegitimasi kelemahan diri atas belum mampunya melaksanakan perintah Allah. Tadi bawah sadar teh agama nu aing. Nah, ini tubuh saya, ini badan saya. Siapapun tidak berhak ngatur-ngatur saya. Dengan kata lain begitu. Karena dia tanpa sadar merasa tubuhnya itu nu aing, bukan punya Allah. Gitu. Allah menyuruh ibadah untuk menyerahkan pengaturan gerak langkah tubuh kita dengan perintah, dengan atas perintah Allah, dengan ridho Allah. Tapi kita menggunakannya untuk senang-senang, mencari kesenangan, kepuasan, kan begitu. Ya. Mengapa kita bersikap seperti itu? Karena kita tanpa sadar tubuh ini kita merasa nu aing gitu. Itu yang nggak nu aing. Sehingga perintah Allah tuh diabaikan. Mulut, mata, tangan, kaki, ya, dan sebagainya diperintahkan untuk digunakan sesuai perintah Allah. Tapi kita gunakan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan pelanggaran, pembangkangan, dan penolakan pelaksanaan perintah Tuhan. Kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat maksiat. Tangan kita pergunakan untuk menyakiti orang. Mulut kita gunakan untuk ghibah dan fitnah atau berkata-kata yang tidak bermanfaat. Makanan yang masuk ke dalam tubuh agar yang halal dan thayyib kita masukkan yang haram dan yang syubhat menurut selera nafsu kita. Karena kita merasa tubuh ini nu aing, badan kita nu aing, punya saya, punya kita, punya saya, punya aku, gitu. Demikian juga dalam rezeki, harta, dan kekayaan. Orang yang menggunakannya semuanya berdasarkan selera sendiri, ngatur sendiri, ya, itu artinya harta, rezeki, kekayaan, nu aing. Gitu. Bukan punya Allah, bukan titipan. Udah hilang itu kesadaran titipan, kesadaran punya Allah, kesadaran sementara itu dan sebagainya. Nah, itu dalam harta, uang, kekayaan, kesenangan. Ya. Nah, dalam agama dan kebenaran pun sama. Gitu. Kebenaran itu kan kita tahu mutlak hanya milik Allah, bukan milik manusia. Manusia tidak berhak merasa paling benar sendiri di hadapan manusia lainnya. Bersikap nu aing dalam kebenaran adalah salah. Jangan dipegang, jangan dibiasakan. Ini adalah cara beragama yang tidak patut, tidak pantas. Ya, agama itu bukan milik manusia, tapi milik Allah seutuhnya. Kan gitu. Manusia sama sekali tidak diberi mandat untuk memiliki persepsi paling benar tentang sebuah pemahaman agama. Karenanya kita tidak patut merasa benar sendiri dan mudah menyalahkan orang lain. Itu bukan hak kita sebagai manusia. Ingat, kita itu manusia biasa. Jangan sepaling benar dan merasa benar sendiri, orang lain semuanya salah. Banyak orang beragama bersikap nu aing dengan merasa benar sendiri. Mudah menyalahkan, mudah menuduh orang yang kafir, ahli neraka, tidak akan masuk surga, amalnya tidak akan nyampe, tidak akan diterima. Seolah dia itu satpamnya Allah, malaikat gitu. Banyak yang berpikir tanpa sadar seolah-olah dia itu mewakili, bahkan menjadi Tuhan. Mau diterima amal gitu mah. Waduh, edon jika Allah teh manehna we. Gitu. Jadi Allah itu dirasakan sesempit pikirannya sendiri. Gitu. Tuhan dipaksa sama dengan persepsi dan pengetahuannya. Nah, ini ada kisah yang menarik zaman Nabi Musa, ya. Ini ada pelajaran yang bagus dari kisah Nabi Musa tentang tidak patutnya kita merasa paling benar dalam beragama. Ya. Jadi konon pada suatu hari yang terik, Musa sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang. Ia kelihatan lelah, ia kelelahan dan tertidur. Beberapa saat kemudian ia terjaga oleh suara nyanyian seorang gembala.
Jadi ada gembala yang lewat gitu. Lalu dia bersenandung, bernyanyi kecil si gembala ini, ya. Iramanya bebas lah, tapi kira-kira begini, ya. Di manakah engkau, semalam aku menungguimu, gitu ya. Dia sambil berjalan itu, bersenandung begitu, sambil membayangkan Tuhan. Aku berharap-harap, namun kau tak kunjung datang. Kemana kau pergi, kemana aku harus mencari. Oh kekasihku, oh kekasihku, di manakah engkau? Oh kekasihku, oh Tuhanku, gitu ya. Tuh. Gembala ngawur. Pikir Nabi Musa, ngaco. Ini pasti sedang ditinggalkan kekasihnya nih, kata Nabi Musa dalam pikirannya sambil ngantuk gitu. Lalu dia berbaring lagi. Lalu dia memejamkan matanya lagi. Perem deui, da capek merenya. Panas terik matahari teduh di bawah pohon kurma dan semilir angin yang meniup gitu. Si gembala tadi kembali melantunkan syairnya. Oh kekasihku, oh Tuhanku, beri aku kesempatan untuk membereskan tempat tidurmu. Berikan aku kesempatan untuk membasuh kakimu. Oh kekasihku, oh Tuhanku, gitu ya. Oh dengarkanlah ratapanku, aku merindukanmu. Sekali saja kekasihku, oh Tuhanku, berikan aku kesempatan untuk menyuguhkan anggur terbaik bagimu, buah-buahan yang terpilih untukmu. Berikan aku kesempatan, oh Tuhanku, oh kekasihku. Terus sambil berjalan tuh dia bersenandung begitu ya. Kira-kira begitulah ya nadanya sambil menghayati Tuhannya. Sekali ini Musa mendengarkan nyanyian gembalanya itu sampai habis. Lalu apa? Dia marah. Betapa bodohnya gembala itu. Aduh, awam gitulah ya dalam pikirannya. Lalu disamperin oleh Musa. Sini kamu. Kamu tuh waras. Itu lagu yang ditujukan kepada Tuhanmu. Gembala itu menyelami Musa dan menjawab, ya Tuhan, nyanyian tadi emang untuk Tuhanku. Salahkah hamba? Musa kemudian kesal lagi. Kamu dari Bani Israel ya? Ya Tuhan, hamba Bani Israel, kata si gembala sambil gemetaran. Kamu tahu gak siapa aku? Si gembala gemetaran. Lalu dia menjawab, maaf Tuhan, hamba orang bodoh, hamba tidak mengenal Tuhan. Aku ini Musa, katanya dengan sombong menyebutkan namanya. Maaf Tuhan, maafkan hamba orang bodoh, hamba tidak mengenal Tuhan. Sang gembala semakin gemetaran. Sudah. Tapi tadi kamu tuh nyanyi apa? Kata Musa sambil masih menanyai. Maafkan hamba Tuhan, nyanyian tadi merupakan ungkapan rasa rindu hamba kepada Tuhan. Ungkap sang gembala sedikit memberanikan diri. Rasa rindu? Dan kamu akan membasuh kakinya? Akan membereskan ranjangnya, akan menyuguhinya buah-buahan. Kamu akan melakukan semua itu. Kamu anggap Tuhan seperti manusia. Kamu tanpa sadar sudah menghujat Tuhan tuh. Dasar gembala bodoh. Tuhan itu tidak seperti kamu bayangkan. Sang gembala bingung, ia masih belum mengerti apa kesalahannya. Dan ia merenung, apakah keinginanku untuk membasuh kaki Tuhan itu salah? Tuhan kan pasti tidur dan pasti punya ranjang. Apakah membereskan tempat tidurnya itu salah? Pikirnya lugu, polos, dan sederhana. Ia tidak mengerti maksud Nabi Musa. Tetapi bagaimanapun juga Musa kan seorang nabi, ia pasti benar. Sang gembala berpikir terus, sedih bukan kepalang, dan lama-lama air matanya pun jatuh menetes. Tuhan, maafkan hamba memang bodoh, tidak punya ilmu. Hamba tidak tahu apa yang harus hamba lakukan, apa yang harus hamba ucapkan. Maafkan hamba, kata si gembala itu. Sudah, pergi dari sini. Minta ampun kamu kepada Tuhan, kata Musa agak kasar. Sambil berlalu, gembala itu merasa sedih, begitu bingung, begitu sedihnya hingga ia meninggalkan hewan-hewan gembalaannya dan memasuki hutan belukar. Penghayatannya dan cintanya kepada Tuhan oleh Musa disalahkan semuanya. Sedih, ya. Dia kemudian tanpa sadar jalan terus masuk ke hutan. Musa pun meninggalkan tempat itu dan kembali ke kemahnya.
Nah, apa yang terjadi? Nah, ini menarik nih. Aneh, biasanya ia dapat berdialog dengan Tuhan hampir setiap hari. Nabi Musa kan gelarnya kalamullah, ya. Satu-satunya nabi yang langsung bisa bercakap-cakap dengan Allah. Itu Musa kalamullah. Tapi hari itu, setelah kejadian itu, Allah menghilang, tak menyapanya lagi. Ya. Musa tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Musa bertanya-tanya, gelisah, kenapa Tuhan tidak menyapaku lagi? Mengapa Allah tidak menanyaiku lagi? Apa ini kesalahanku? Pikirnya. Berhari-hari ia mengharap-harap Tuhan mau menemui dan menyapanya lagi. Tapi setelah itu tidak terjadi lagi. Ia menangisi nasibnya. Musa belum sadar juga kesalahan apa yang telah ia lakukan sehingga Tuhan membisu. Akhirnya Musa menengadahkan tangannya ke langit. Dengan segala pengakuan kesalahannya, Musa kemudian bermunajat, Tuhan, maafkan aku. Engkau menghilang. Aku mohon ampun ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Kata Nabi Musa merintih di hadapan Tuhan, bingung, ya, dan memohon ampun atas kesalahannya. Tapi dia tidak tahu apa salahnya. Saat itulah Allah kemudian bersuara, Musa, kau telah menyakiti seorang kekasihku. Gembala yang kau marahi itu adalah kekasihku. Dalam kasih, dalam cinta tak ada peraturan, tidak ada formalitas. Kamu ini siapa sehingga menetapkan aturan-aturan dalam cinta? Mengapa kamu tidak biarkan dia berdoa dengan caranya sendiri? Itulah caranya dia berdoa. Itulah kemampuannya memahami aku. Mengapa kau melarang-larangnya, membentaknya? Musa baru sadar akan kesalahannya. Ia malu, ia tidak dapat mengenal seorang kekasih Tuhan dalam ungkapan cintanya, dengan ungkapan cintanya. Ia menyesal dengan perbuatannya. Ia mohon Allah mengampuninya. Jangan mohon maaf kepadaku, kata Allah. Jangan mohon maaf kepadaku. Cari gembala itu. Dialah yang berhak memaafkanmu, bukan aku. Wah. Nah, itu ya ceritanya. Ini sebuah kisah yang dulu, yang udah lama ini saya simpan karena menarik ya. Terserah, saya nggak tahu sumbernya, tapi ini ceritanya pelajaran yang sangat penting. Musa kemudian mencari gembala itu kemana-mana. Berhari-hari ia berjalan, ia tidak menemukannya. Ia sudah putus asa. Nah, suatu hari secara kebetulan ia tersesat dalam hutan dan menemukan gembala itu sedang duduk diam di tepi danau. Musa sangat gembira, ia girang dan menghampirinya. Oh temanku, kau ada di sini. Aku Musa, kau masih ingat kan? Kata Nabi Musa. Ternyata kemarin itu aku yang salah. Seharusnya aku tidak mengoreksi dan memarahimu. Kamu benar. Cintamu pada Tuhan sungguh luar biasa. Kita nyanyikan lagu yuk. Lagumu itu bersama-sama. Rayu Nabi Musa. Gembala itu menjawab. Lagu? Lagu? Maafkan hamba. Tuhan sudah terlambat. Tuhan memang benar. Tuhan tidak dapat diperlakukan sebagai manusia. Sewaktu mencuci sepatu hamba yang sudah robek, aku baru sadar bahwa dia sebenarnya berada dalam diri hamba sendiri. Sekarang hamba sudah tidak merindukannya lagi, seperti yang aku nyanyikan dalam lagu-lagu itu. Hamba telah menemukan dia sekarang. Sekarang tidak ada lagu perpisahan lagi. Sekarang yang ada hanyalah perayaan, pertemuan. Sekarang aku tidak merindukannya lagi. Tidak usah mengajakku bernyanyi. Aku telah menemukannya, kata sang gembala. Nah, dalam kisah ini Musa merasa benar sendiri dalam memahami Tuhan dan mudah menyalahkan orang lain. Dia membuat peraturan-peraturan tentang cinta. Cinta itu gak bisa diatur-atur apalagi oleh orang lain. Saya pernah membaca sebuah quotes yang keren begini. Cinta itu makin gila, makin berkualitas. Wah, edun itu kalimat. Saya renungkan benar. Cinta itu makin gila, makin tidak terkontrol, makin kehilangan akal sehat, itu makin berkualitas cintanya. Artinya pikirannya, perasaannya, semuanya fokus ke dia. Itu kan luar biasa tuh cinta seperti itu. Jadi orang yang masih mengatur-ngatur cintanya, diatur-atur, direncanakan, masih ngitung untung rugi, itu cintanya baru cinta di tahap rasional. Itu cintanya masih pakai pikiran. Dihitung-hitung secara rasional, dihitung-hitung untung ruginya, itu cinta yang rendah. Cinta yang gila, yang sudah tidak menghitung-hitung dan tidak memperhitungkan ini makin murni cintanya. Makin sejati, makin berkualitas. Kembali ke yang tadi. Jadi Musa itu merasa Tuhan tenu aing, itu bahayanya. Dan di situ tuh kelirunya.
Karena dia merasa cinta Tuhan itu nu aing, akhirnya dia mengatur-ngatur bagaimana Tuhan dipersepsi oleh orang lain, diyakini dan dihayati oleh orang lain. Lalu melarang-laranglah pecinta kepada Tuhan itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Musik haram, lagu-lagu religius tentang Tuhan haram. Udah diaturna ke sorangan, da lagu ten sorangan. Seni itu punya sendiri. Kan begini, Allah itu maha bijaksana, membiarkan setiap hambanya memahami, ya, memahami dirinya sesuai dengan kadar pengetahuan dan kesanggupan masing-masing hambanya itu. Apalagi dasarnya cinta. Dalam cinta tidak ada aturan, tidak ada hukum, dan tidak ada ketentuan-ketentuan. Nah, ini harus dicatat nih. Banyak orang ngatur-ngatur cinta orang. Misalkan begini, di sebuah langgar masjid yang jauh, salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu sederhana di desa, di lembur, di kampung, ya, salawatan ikhlas tulus menghayati Rasulullah, itu kan ungkapan cinta. Semua salawatan pujian di masyarakat Sunda, di masyarakat pada umumnya, itu ungkapan cinta. Kalau kita melarang-larang, bid'ah, nggak ada contohnya, nggak uwati nabina, tak agama nu aing gitu, tak nggak boleh, itu kesombongan. Kita tidak punya hak dan tidak punya wewenang mengatur-ngatur cinta orang. Jadi cinta itu bukan urusan logika, bukan ukuran pikiran, bukan ukuran logika, tapi ukuran rasa. Rasa tidak mengenal batas. Gimana coba batasi rasa? Nggak ada. Aturan rasa, aturan nggak ada. Ya, ada juga komunitas interaksi manusia hidup sehari-hari. Nggak bisa diatur-atur, kan? Nggak bisa. Jadi larang-larang. Nah itulah. Ya, Musa ditegur oleh Allah karena bersikap nu aing dalam beragama. Nah, cara beragama nu aing itu harus ditinggalkan, jangan dilakukan karena itu tidak patut bagi manusia, tidak patut untuk sesama manusia. Ada tuh, saya kemarin tonton video penceramah. Siapa tuh ustadz muda di Garut itu, alumni Darul Arkom. Pinter dia, tapi usianya masih muda dan kedewasaannya belum ada dalam menjelaskan agama. Jadi dia mengkritik guru gembul, tapi keluar kata-kata tolol, bodoh, ini ketololnya keterlaluan si gembul itu. Ya Allah, itu bahasa. Ya. Jadi gini, dalam ceramah, dalam diskusi, perdebatan, saling menanggapi, sudah keluar kata-kata yang tidak etis. Nah itu agama nu aing itu begitu. Jadi orang lain yang tidak sepaham dengan dirinya tolol, bodoh, dasar geblek, gitu sebutannya kabeh nu garoreng teh. Itu kalimat-kalimat setan, itu kalimat-kalimat iblis keluar tanpa sadar. Ya. Tapi kalau saya lihat si ustadz itu sih memang masih muda, ada Tigarut gitu. Tigarut, tenanglah. Saya ketika mendengar videonya, ya Allah, ini orang. Tapi lihat usianya memang masih muda. Jadi dia bisa banyak pengetahuan, tapi kedewasaan kurang. Kematangan belum terbentuk. Makanya dengan pengetahuan yang dia miliki, dia mentolol-tololkan orang. Walaupun salah, walaupun orang itu gak benar dan dia benar, jangan keluar kata-kata begitu itu. Kritik saja materinya. Saya juga punya video mengkritik guru gembul. Satu tentang pengertian tradisi ilmiah, dia itu memakai paradigma barat. Saya menjelaskannya dari perspektif Islam yang saya ketahui. Yang kedua, dia tidak mengakui adanya Wali Songo berdasarkan alasan catatan sejarah yang dia pahami, yang saya kritik juga gitu. Tapi ketika saya kritik, nggak ada saya kata-kata kasar keluar. Yang ada adalah kata-kata tegas yang fokusnya pada argumen. Misalnya begini kata-kata saya, ini karena guru gembul dalam pikirannya hanya tahu tradisi ilmiah barat. Nah itu kan isinya argumen. Ya. Karena yang dia pakai adalah konsep ilmiah barat, itu argumen. Jadi ini tuh nggak bener pikiran begini, nah itu yang bagus. Jadi jangan tolol, bodoh. Aduh, astagfirullahaladzim. Tanah itu agama nu aing teh. Asa aingnya pang bener na batur salah. Walaupun itu tuh salah bener. Ada quote yang bagus dari orang bule ya, tapi saya lupa lagi namanya itu. Saya ingat terus tuh. Batasilah tuduhan dan kecaman pada orang lain, walaupun benar kenyataannya seperti itu. Luar biasa ya. Itu
quote filosofis, ya ngasih inspirasi hidup juga yang sama dengan Islam. Jadi walaupun orang lain itu salah, walaupun orang lain itu tidak benar, ya kritik pikirannya, jangan keterlaluan, jangan berlebihan. Gitu. Ada lagi ulama senior dalam debat soal nasab, ya. Kata-katanya, saya hormat pada ilmunya, saya juga dari dulu penggemar dia. Dia ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan ilmunya memang mumpuni. Saya juga salut sama dia. Ya, itu di antara ulama yang saya favoritkan, ya, yang saya sukai. Tapi dalam diskusi soal debat di awal-awal sudah si Dungu mengatakan ini adalah penelitian ilmiah, kata si Dungu. Dungu terus keluar kata-kata Dungu. Ini ulama senior mendungu-dungukan lawan debatnya, lawan diskusinya. Kata si Dungu mengatakan, begitulah kata si Dungu. Walaupun memang salah misalnya, kata-kata itu nggak etis diucapkan dalam diskusi, dalam ilmu. Karena kata-kata itu bukan kata-kata ilmu, kata-kata emosional. Ya. Apalagi diucapkan oleh seorang ulama senior yang harusnya memberikan contoh bagaimana berdiskusi, berdebat yang etis. Kan Islam itu objektif, ya. Buktikan kesalahannya, bukan menyerang orangnya. Jangan ad hominem kemudian menyerang pribadinya. Sudah mendungu-dungukan, itu kan kata yang tidak etis dikeluarkan dalam sebuah perdebatan ilmiah atau diskusi tentang keislaman. Nah, si anak muda yang dari Garut itu tadi itu, ya, ada yang mengkritik. Coba kata-katanya tong kasar-kasar teuing, jangan terlalu kasar, bawa daerah deui gitu ya. Nah, dia mengkoreksi, mengingatkan. Jawabannya apa? Kumaha aing we. Sia ngarti teu tolol segala macam. Masya Allah. Ya. Jadi dia tidak menerima teguran dan nasihat. Nah, andaikan video ini nyampe kepada AA Garut itu, ya syukur kalau ini direnungkan. Kalau enggak, misalnya Anda membantah, enggak, saya tidak peduli. Ya mangga, terserah itu mah. Tinggal nunggu akibatnya saja. Bagaimana orang yang sombong itu berkata-kata, apa akibatnya? Dia mengutip Al-Quran surat Al-Lahab, ya. Tabbat yada abi lahabi watab. Tuh, Nabi pun bilang begitu. Katakan, hai Nabi, kepada Abu Lahab, celakalah kamu. Itu tuh Nabi. Mencela orang, nggak apa-apa kalau ke Abu Lahab. Yang dampak dosanya akan meluas. Eta mah kan Nabi. Rasulullah diberi otoritas untuk menyampaikan itu wahyu kepada Abu Lahab. Kalau kita, siapa kita ini? Nah, ini nih problem yang sangat banyak terjadi. Kita mengutip hadis Nabi, bahkan Al-Quran, lalu kita bahasakan sendiri sebagai manusia biasa ke orang lain. Ya pugu atau dampaknya beda atau dosa neraka, siksa neraka, amal tidak akan nyampe. Itu lah ya ucapan Nabi. Kita mah jangan mengucapkan itu. Kalaupun mau pakai, ya ke dalam hadis sih diterangkan begini, bahwa amal yang semacam itu tidak akan nyampe. Tapi itu kan menurut hadis Rasulullah, bukan menurut saya mah nggak tahu, wallahu alam. Tapi mudah-mudahan nyampe, nah gitu. Ya, misalnya ada orang memberikan misalkan ada orang menghadiahkan Al-Fatihah pada orang lain. Jangan bilang tidak nyampe. Kita tuh bukan Nabi, jangan so tahu. Gimana kalau nyampe? Ya. Kalaupun ada hadis yang mengatakan bahwa amal itu tertolak, jangan kita yang mengatakannya. Itu ucapan Nabi. Kita menjelaskan maknanya. Ya, itu dalam hadis ada sih, ya, bahwa amal seperti itu tidak akan nyampe. Tapi itu makan kata Rasulullah, wallahu alam, saya mah nggak tahu. Mudah-mudahan sih nyampe amal kita tuh, ya. Yang penting mah ikhlas dan sebagainya. Kan itu lebih baik daripada kita bersuara seolah-olah kita menjadi Allah dan seolah menjadi Nabi. Jadi kesalahan umum kita dalam beragama itu kita sering seolah-olah menjadi Tuhan dan menjadi Nabi. Menjadi Tuhan adalah langsung membacakan ayat Quran seolah-olah kita menjadi wakil Tuhan. Lalu mengikuti Nabi, kita langsung mengucapkan hadis Nabi seolah-olah kita menjadi wakil Nabi. Nah, itu yang kurang etis. Kita manusia biasa derajatnya. Jangan langsung menyatakan Quran dan hadis. Sebab begini ya, ketika orang itu menyerang, memojokkan, menyalahkan orang lain dengan Al-Quran, ya, seolah-olah kita menjadi wakil Tuhan. Berarti kita satu blok dengan Tuhan, dia bukan. Padahal sesama Muslim. Nah itu tuh. Atau kita menyebut hadis Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai orang kelompok lain, orang Barat, maka dia sama dengan mereka. Ya, mengucapkan begitu hanya Nabi, kita mah jangan. Teksnya aja bacakan tuh, ada ya hadis nakir. Dukai maknanya mah, nggak tahu penjelasannya mah, nggak tahu contohnya mah apa. Ngan hadis nawe gitu, ayo orang ikuti bebarengan. Tah gitu. Itu sebagai hamba.
Kesalahan umum di kita itu kita seolah-olah menjadi wakil Nabi, satpam Nabi. Padahal Nabi tidak pernah mengutus kita untuk menyalah-nyalahkan orang lain sesama muslim, menjelek-jelekan orang lain sama muslim. Jadi sebagai hamba kita harus merelatifkan pandangan kita. Tidak berhak mengklaim kebenaran sendiri, walaupun kita menjelaskan kebenaran sendiri dan sedang menjelaskan kesalahan orang lain. Tunjukkan kesalahannya apa, argumentasinya, alasannya, pikirannya. Nggak perlu keluar kata-kata yang merendahkan, yang menjelekkan, nggak perlu. Udah terlalu panjang ya, itu baru nomor satu. Itu baru nomor satu. Sekarang nomor dua, asa aing. Nah ini apa itu? So hebat. Asa aing adalah kita diberi sesuatu kelebihan oleh Allah, baik berupa kekuasaan, kemampuan, kekayaan, ilmu dan seterusnya. Tapi merasa asa aing, merasa bersikap sombong dengan apa yang dimilikinya, sehingga merendahkan orang lain. Sikap asa aing tidak patut dimiliki oleh kita sebagai manusia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri. Itu An-Nisa 36. Dalam komunikasi, pandai-pandailah kita memilih ungkapan-ungkapan dan kata-kata yang menunjukkan bahwa kita tidak sedang merasa hebat sendiri, merasa kuat sendiri, tidak mudah menyalahkan dan tidak merendahkan dan tidak merasa benar sendiri. Hanya Allah yang berhak asa aing, sebab dia memang maha mutlak dan dia tidak ada yang bisa mengalahkannya dan mengatasinya. Tidak ada yang lebih hebat selain Allah, kan begitu. Jadi kesombongan, asa aing adalah jubahnya Allah, pakaiannya Allah. Kerendah hatian, ketidak merasa benar sendirian adalah kemuliaan kita manusia. Itu ya, asa aing, hilangkan tuh perilaku beragama yang salah. Nu aing, asa aing, punyaku so hebat. Dan yang ketiga, paduli teuing. Biarin, tidak peduli gitu. Jadi paduli teuing adalah sikap tak peduli dalam sebuah urusan yang akibatnya merugikan orang lain, atau kita tidak peduli pada akibat yang buruk atau negatif pada orang lain yang disebabkan oleh tindakan kita gitu. Atau kita tidak peduli terhadap perintah-perintah Allah kepada kita, kita tidak melaksanakannya. Ini juga adalah sikap beragama yang harus dihindari. Tidak boleh sikap itu ada pada diri kita sebagai makhluk beragama. Kita tidak boleh membiasakan melakukan hal-hal seperti merusak alam, menyakiti orang, merugikan orang lain, menyakiti binatang, membuat tindakan yang membuat orang lain tidak enak, apalagi membuat orang lain sakit hati. Biasakan tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain sekecil apapun. Yang keempat adalah keur aing. Nah ini untukku. Keur aing adalah sikap rakus yang segalanya untuk diri sendiri. Bila direnungkan, sebenarnya apa yang disebut punya kita itu hanya sebatas administrasi saja. Pada penggunaannya, kita tidak mampu untuk sepenuhnya memiliki punya kita, itu nggak ada. Sebagai milik kita sendiri itu, sebagai milik kita sendiri sepenuhnya. Misalnya mobil, rumah, pepohonan. Secara administrasi kita pemiliknya. Ya. Tapi secara manfaat penggunaannya kita nggak bisa sepenuhnya ya kita yang pakai. Ada istri, ada anak, ada orang lain minjem, ada teman minjem, dibawa pergi kemana-mana, ya kita nggak kuasa. Kan bisa terjadi dan itu banyak terjadi. Jadi sikap keur aing adalah sikap negatif yang harus dihindari, dijauhkan. Sikap mental keur aing akan menjurus pada sikap pelit, rakus, cinta harta, materi dan cinta dunia. Kita akan tersiksa bila milik kita digunakan oleh orang lain. Ya. Jadi keur aing itu untukku ini, untukku itu sebenarnya nggak ada dalam hidup itu, nggak ada. Yang ada adalah milik bersama dan untuk bersama. Hanya secara administratif itu dibagi-bagi. Ini rumah saya, ini rumah kamu, itu rumah Anda. Ini mobil saya, itu mobil kamu, itu mobil umum, kan begitu. Itu hanya administrasi saja. Jadi keur aing itu pada kenyataannya tidak ada. Tidak ada orang yang mampu menguasai sepenuhnya barang miliknya sendiri. Jadi keur aing itu nggak bisa. Sikap beragama yang salah. Terakhir adalah deule aing. Nah ini lihat aku, tingali aing gitu. Ya.
Deuleu aing itu adalah sikap ingin selalu diperhatikan oleh orang lain atau perasaan yang selalu merasa dirinya paling berjasa, merasa paling hebat, merasa paling berjasa dalam mengerjakan sesuatu. Itu adalah sikap cenderung kesombongan, keangkuhan dan arogansi walaupun benar. Nah, itu sikap deuleu aing. Ku aing teh deuleu aing mun aing moal kitu. Nah, itu sikap kesombongan juga cara beragama yang salah ya. Hanya Allah yang berhak begitu mah ya. Hanya Allah. Jadi ini 5 sikap yang tanpa disadari ya banyak dilakukan oleh kaum muslimin, oleh orang Islam ya. Ini soal sikap mental, soal kedewasaan dan kematangan diri, bukan soal materi agamanya, bukan. Karena ini soal sikap mental dan kesadaran diri, maka ini kena kepada semua orang yang termasuk ahli-ahli agama. Mau ustadz, ulama, orang yang disebut syekh segala rupa, usia dari yang muda ya, yang dewasa, yang orang tua, yang sudah senja, bisa kena oleh semua ini karena ini menyangkut mentalitas kesadaran jiwa manusia, bukan pengetahuannya. Jadi dalam beragama, pengetahuan saya tidak cukup, ilmu saja tidak cukup, maka agar berpengaruh positif pada diri, diamalkan menjadi amal dan berpengaruh positif kepada orang lain juga menjadi tuntunan amal, inspirasi orang lain menyadarkan, maka barengilah juga ini, maka barengilah juga dengan etikanya, kesadarannya, begitu. Jadi harus paket lengkap, ilmu kesadaran, ilmu kedewasaan, ya, ilmu kematangan diri. Klop menyatu, sudah Anda akan menjadi penyampai kebenaran risalah ilahiyah yang hebat, akan menjadi risalah penyampai kebenaran yang berpengaruh gitu. Dan jangan sombong ya, walaupun sudah berpengaruh, walaupun sudah banyak pengikutnya, banyak followernya, banyak umatnya, banyak jamaahnya, jangan sombong, hati-hati. Harus sekali-sekali kita juga menerima nasihat ya. Jadi para mubalik terkenal, ulama-ulama terkenal di Indonesia sekarang, para ustadz terkenal ngetop, yang pinter-pinter, cerdas ya, yang pengetahuannya mumpuni luar biasa. Jangan menasihati terus, jangan ceramah terus, cari juga nasihat buat Anda. Anda juga perlu nasihat, sebab Anda juga manusia biasa. Ini untuk keseimbangan ya. Orang yang terus-terusan ceramah saja pada orang lain, menasihati orang lain, memberikan ilmu kepada orang lain, tapi dia jarang sekali menerima nasihat kepada dia, itu tidak seimbang. Dia akan dinasihati oleh peristiwa, dia akan dinasihati oleh kasus, begitu hukumnya. Orang yang kalau tidak menerima dinasihati, orang yang kalau jarang sekali dinasihati, sementara dia terus-terusan menasihati orang, dia akan dinasihati oleh peristiwa, musibah, gugatan, hujatan orang yang menyebabkan dia harus berpikir, yang menyebabkan dia harus introspeksi, harus berpikir, harus istighfar, harus merenungkan kembali bahwa ada yang salah dalam dirinya. Jadi hentikan itu narasi-narasi, ucapan-ucapan mencela orang, yang merendahkan orang, membodohkan orang, mentololkan orang. Focus to the argument, stick to the argument. Orangnya mah ya akrabi, sahabati, bercengkerama, ngobdut, begitu. Tapi argumennya yang kita koreksi dan saling melengkapi. Gitu, bukan untuk permusuhan, bukan untuk menunjukkan kita hebat, orang lain lemah. Itu juga sudah salah. Ya. Jadi saling koreksi dan saling melengkapi itu untuk saling meluruskan, untuk saling menasihati dan saling melengkapi, bukan untuk saling menjatuhkan, menyerang, menyalahkan, dia salah, dia kacau, jangan diikuti, wah ulama geblek, ustadz bego dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Ya. Kan sama muslim itu harus bersaudara, saling menasihati, saling melengkapi, saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebenaran. Ya. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, kan begitu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling menolong, bantulah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling menolong dalam kejahatan dan keburukan. Ayo kita belajar, saya juga sama ini sedang menyadari diri sendiri untuk selalu menyadari, jauhkan diri dari kesombongan. Tidak ada akibat lain orang yang sombong kecuali satu, jatuh. Tunggu saja akibatnya, tunggu saja kejatuhannya. Biasa jatuhnya itu Allah membiarkan dulu ke puncaknya dulu. Puncaknya lu sudah di puncak, tidak menerima nasihat, dinasehati tidak mau mendengar, dielingan mau ngadengi, dinasehatan tengaruh, asa bener sorangan we terus ya, gobrak we ya, cilaka, udah pasti teman
Seluruh kecelakaan manusia karena kesombongan itu menyakitkan, tapi harus terjadi sebagai pelajaran. Banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tapi tidak cukup. Harus dibarengi dengan kedewasaan, kematangan diri, dan kerendahan hatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.